Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasirul haqiqil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian perkuliahan ilmu Islam terapan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang manajemen kalbu, kaitannya dengan ilmu Islam terapan itu sendiri. Sebelum kita mengkaji tentang tema kita, yaitu manajemen kalbu, kita akan mengkaji dulu tentang problem bangsa, karena memang sejatinya manajemen kalbu itu diberikan ataupun dilakukan untuk menyelesaikan berbagai macam problem bangsa yang kita alami sekarang ini, khususnya bangsa Indonesia. Indonesia kita sekarang ini ternyata sangat menarik ya. Daya tarik ini bukan karena kelebihannya, tetapi justru sifat masalah yang dimiliki. Jadi sekarang bangsa kita ini sedang banyak masalah. Di bumi Nusantara yang pernah terkenal sebagai Zamrud Khatulistiwa, terjadi krisis ekonomi dan juga krisis moral yang sulit diatasi ya sekarang ini. Betapa tidak berbagai tampilan perbuatan, pekerjaan, bahkan kebijakan bukan merupakan pengabdian, melainkan kejahatan yang tidak terpuji. Jadi banyak sekali ya perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang kemudian tidak terpuji ya. KKN ya semakin banyak terbukti ya, korupsi, nepotisme ya, semakin banyak para koruptor yang kemudian ditangkap oleh KPK ya. Selain itu, masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia tidak berhenti di sini. Bangsa yang dahulu dikenal sebagai santun dan ramah kepada semua pihak sekarang berubah menjadi beringas dan menyukai kekerasan. Sekarang ini kita tahu sendiri ada beberapa oknum yang kemudian melakukan cara-cara kekerasan ya dalam menyelesaikan masalahnya. Yang lebih memprihatinkan, kecenderungan konflik dan perpecahan juga mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Jadi sekarang ini banyak konflik, banyak perpecahan ya. Misalnya dari Pilpres 2019 saja sampai sekarang masih terpecah ya, masih terbelah, ada golongan kecebong, ada golongan kampret ya, belum lagi konflik antar organisasi ya, dan lain sebagainya ya. Jadi memang bangsa ini sedang dirundung problem ya. Kenapa? Padahal ya kita tahu sendiri bahwa bangsa Indonesia ini adalah mayoritas beragama Islam. Sedangkan konsep ideal Islam telah diwujudkan dalam kehidupan nyata Rasulullah dan sahabat dan dilaporkan oleh saksi sejarah. Prestasi ini dimiliki oleh generasi sahabat yang memperoleh bimbingan langsung dari Rasulullah. Bahkan keberhasilan ini telah menerima pengakuan dan pembenaran dari penulis barat. Semisal Latrobe Stoddard menyatakan bahwa bangkitnya Islam barangkali suatu peristiwa yang menakjubkan dalam sejarah manusia. Dalam waktu 1 abad saja ya, dari gurun tandus dan suku bangsa yang terbelakang, Islam telah tersebar memusnahkan beberapa agama besar yang telah dipeluk berabad-abad. Islam mengadakan revolusi berpikir dalam jiwa pemeluknya dan sekaligus membangun suatu dunia baru, yaitu dunia Islam. Jadi dari gambaran ini ya jelas bahwa konsep ideal Islam itu adalah mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil alamin ya, rahmah ya. Di sini juga sudah terbukti dari perjalanan sejarah bahwa Islam itu sudah meraih prestasi ya. Salah satunya adalah dengan tersebar kemana-mana, terus kemudian bisa mengadakan revolusi berpikir ya. Harusnya apa yang kemudian menjadi konsep ideal Islam itu bisa diaplikasikan di Indonesia untuk mengatasi berbagai problem tersebut ya. Lah, jika generasi sahabat memiliki peluang untuk mewujudkan tujuan risalah, maka bagaimana dengan umat Islam di Indonesia yang berhadapan dengan permasalahan sosial? Jadi kalau sahabat itu mampu ya
mampu wujudkan tujuan risalah, dalam hal ini membuat sebuah bangsa, membuat sebuah pemerintahan ya yang kemudian ideal, yang rahmah ya. Kenapa kemudian di Indonesia tidak mampu seperti itu ya? Bagaimana dengan Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan nasional ya? Jika generasi sahabat memiliki peluang untuk mewujudkan tujuan risalah, maka bagaimana dengan Indonesia yang berhadapan dengan permasalahan nasional ya? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 107 dapat ditemukan petunjuk yang sangat jelas bahwa Islam memang ditunjukkan untuk seluruh umat manusia. Jadi di situ tergambar jelas bahwa ajaran Islam itu untuk seluruh manusia. Ya, ini ditujukan dari kata al-amin ya, alam semesta, memiliki cakupan konotasi yang tidak terbatas hanya untuk jazirah Arab semata. Ya, jadi kita jelas ya bahwa ajaran Islam itu untuk seluruh alam ya, tidak hanya bagi jazirah Arab semata, tidak hanya bagi generasi sahabat saja, tapi umat Islam di Indonesia pun juga istilahnya apa ya, bisa menikmati ya ajaran Islam itu sendiri dan juga bisa mengaplikasikan ajaran Islam itu sendiri. Kalau kemudian generasi sahabat itu bisa apa ya, mewujudkan tujuan risalah, yaitu membuat bangsa yang memang benar-benar rahmah ya, bagaimana kemudian di Indonesia ya yang kemudian memang berhadapan dengan berbagai masalah nasional kan, seperti itu. Harusnya sih bisa ya, karena memang sekali lagi ajaran Islam untuk semua, dan juga ajaran Islam itu kalau sahabat memiliki peluang, maka harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia juga memiliki peluang yang sama dengan apa yang kemudian dilakukan para sahabat, yaitu dengan mewujudkan tujuan risalah. Pada dasarnya masalah nasional yang dihadapi bangsa Indonesia adalah pangan kehidupan yang sepenuhnya berada dalam cakupan pemberdayaan agama Islam. Jadi apa yang kemudian menjadi problem masyarakat Indonesia ini ya juga merupakan cakupan dari agama Islam ya, karena memang kita tahu bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sempurna, ajaran universal, ajaran yang kemudian bisa dinikmati oleh seluruh alam ya, termasuk masyarakat Indonesia. Jika tidak berhasil atau menghadapi kendala dalam proses pencapaian tujuan itu, maka ada unsur atau hal yang perlu ditelaah dan kemudian diselesaikan. Jika ajaran Islam itu kok dalam artian tidak berhasil ya untuk kemudian mengatasi permasalahan nasional, maka ada unsur ataupun ada hal yang memang perlu ditelaah dan juga perlu diselesaikan. Ada apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia sehingga kemudian pemberdayaan agama Islam belum cukup mampu untuk memberdayakan dan juga menyelesaikan permasalahan nasional, sebagaimana apa yang kemudian dilakukan oleh para sahabat dengan mampu mewujudkan tujuan risalah. Nah, yang selanjutnya adalah tadi ya, banyaknya problem. Kita tahu banyak problem, dan kemudian ada hal atau sesuatu yang perlu ditelaah atau yang kemudian harus dilakukan adalah, yang pertama adalah melakukan pergeseran paradigma ya. Jika ajaran agama Islam memang ditujukan kepada dan untuk kesejahteraan seluruh alam, maka hakikat agama ini adalah universalitas kemanusiaan. Jadi ajaran Islam itu adalah bagi seluruh alam, sifatnya adalah universal ya. Nah, meskipun demikian, kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah yang didukasi menerima wahyu telah tiada. Jadi kita tahu bahwa Rasulullah telah tiada. Lah, persoalan yang sekarang muncul adalah mekanisme dan teknik generasi selain sahabat untuk memerankan diri sebagai pemeluk yang membangun tujuan risalah dalam kehidupan praktis ya. Jadi kalau Rasulullah dan juga para sahabat mereka sudah berhasil ya dalam artian mewujudkan tujuan risalah dengan mencetak prestasi yang luar biasa dalam peradaban dunia ketika itu. Lah, persoalan yang muncul bagaimana kemudian mekanisme, bagaimana kemudian teknik ya selain generasi sahabat agar supaya mereka itu bisa
membangun ataupun mewujudkan tujuan risalah dalam kehidupan praktis mereka. Ya, persoalan yang sekarang muncul adalah mekanisme dan teknik generasi selain sahabat untuk memerankan diri sebagai pemeluk yang membangun tujuan risalah dalam kehidupan praktis. Jadi ketika dulu ya Rasulullah ya para sahabat dibimbing oleh Rasulullah, ya sekarang ini persoalannya Rasulullah telah wafat, telah tiada. Nah, oleh karena itu mekanisme dan juga teknik yang seperti apa ya sehingga kemudian kita sekarang ini itu bisa memerankan diri ya sebagaimana membangun tujuan risalah ya dalam kehidupan praktis bagaimana dilakukan oleh para sahabat. Nah, apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada umat manusia hanya Al-Quran dan Sunnah ya. Ini bahkan dalam salah satu riwayat dinyatakan bahwa beliau menyatakan umatnya telah menerima warisan dua hal yang menjamin mereka tidak akan tersesat, yaitu dua sumber, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi kita itu dalam rangka membangun tujuan risalah itu hanya diwarisi dua hal, tapi kalau kita kemudian mau mengikuti dua hal tersebut maka kita tidak akan tersesat lah. Oleh karena itu ya dua hal itu harus menjadi pijakan ya dalam mewujudkan tujuan risalah itu sendiri. Terus yang selanjutnya, jika kelompok ulumul Quran dan hadis serta ilmu fikih diwarnai paradigma normatif, maka dalam rumpun ilmu tauhid diwarnai oleh paradigma spekulatif. Dalam paradigma normatif, pokok bahasanya adalah wahyu dan metode yang dipakai adalah tafsir, sehingga produknya lebih dalam rumusan norma yang menerangkan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi di sini dalam kelompok ulumul Quran dan juga hadis itu paradigmanya normatif. Sedangkan dalam kajian tauhid ya itu paradigmanya adalah spekulatif filosofis ya. Nah, paradigma spekulatif itu memang telah dilakukan ya, itu hanya sifatnya juga memahami masalah ketuhanan ya yang bercorak filosofis. Jadi yang spekulatif itu ya tadi ya hanya membahas tentang masalah ketuhanan walaupun nuansanya sudah bersifat filosofis. Nah, ilmu yang seperti ini jelas tidak memiliki kesenjangan dengan apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, yaitu penyelesaian masalah bukan pada tataran normatif atau pemikiran spekulatif. Mereka memerlukan pemecahan masalah yang praktis dalam kehidupan manusia. Jadi yang dibutuhkan masyarakat Indonesia tidak normatif, tidak hanya berpikir normatif, tidak hanya berpikir dalam dataran spekulatif filosofis, tapi kita perlu pemecahan masalah yang praktis ya dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah teknologi keberagaman. Ya, kira-kira apa paradigma yang kemudian diperlukan? Nah, ini akan kita kaji pada teknologi keberagaman. Ya, masalah yang dihadapi umat manusia Indonesia adalah kenyataan praktis dalam keseharian masyarakat yang tidak seperti diharapkan oleh ajaran Islam. Paradigma keilmuan yang sekarang ditunggu adalah paradigma terapan. Jadi sekarang ini masyarakat Indonesia itu butuh yang namanya paradigma terapan, yaitu agar supaya bisa menyelesaikan ya problem-problem secara praktis ya. Jika ini adalah wujud dan bentuk permasalahan yang dihadapi umat, maka pokok bahasan yang seharusnya disepakati dan kemudian dipedomani oleh para ilmuwan Islam bukan bagaimana seharusnya ya, tidak bagaimana seharusnya sebagaimana paradigma normatif atau bagaimana konsep pemikirannya sebagaimana paradigma spekulatif filosofis, melainkan bagaimana melakukan dan mewujudkan secara praktis. Itulah yang kemudian dibutuhkan. Nah, yaitu paradigma terapan. Nah, oleh karena itu untuk menanggulangi KKN, menurunnya supremasi hukum, kecenderungan menjara kekayaan orang lain dan lain-lain, intinya masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa, itu bukan hanya pengajian ya untuk memperjelas hukumnya ya sebagaimana paradigma normatif, atau renungan untuk merumuskan konsep filosofisnya ya sebagaimana paradigma spekulatif filosofis, melainkan cara beragama secara teknis sehingga dapat memecahkan masalah konkret, yaitu dengan paradigma terapan. Nah, kebutuhan seperti ini hanya dapat dipenuhi oleh paradigma terapan yang memang berada pada cakupan praktis kehidupan. Jadi hanya paradigma terapan yang sekarang ini seharusnya dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, pergeseran paradigma dari normatif dan filosofis menjadi terapan ini bukan menjauh dari Al-Quran dan juga Sunnah ya. Jadi tidak kemudian ya kita itu menjauh ataupun tidak sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah, tapi justru sangat sesuai bahkan identik dengan ajaran dan juga praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Lah Fazlul Rahman ya menyimpulkan bahwa Islam lahir dari kehidupan praktis dan ditujukan untuk menghadapi dan memecahkan masalah praktis. Jadi ini lebih jelas lagi bahwa Islam itu lahir ya dari kehidupan praktis dan untuk memecahkan masalah yang praktis pula. Maka sekali lagi paradigma yang kemudian bisa diterapkan itu adalah paradigma keterapan. Jika pokok bahasan digeser menjadi seperti ini, maka keberadaan paradigma menjadi semakin tegas. Dalam paradigma normatif yang ditemukan dalam ilmu fikih, misalnya pokok bahasanya dimensi norma dan keberadaan menurut ajaran Islam. Jadi dalam fikih ya itu hanya normatif, sedangkan paradigma filosofis itu adalah pokok bahasnya pada masalah ketuhanan ya. Nah sekarang paradigma terapan itu memiliki pokok bahasan yang sangat berbeda. Lingkup bahasan ini sampai pada dimensi empiris keberagaman yang dapat diamati. Jadi ini perbedaan antara paradigma normatif, paradigma spekulatif filosofis, dan juga paradigma terapan, yang mana paradigma terapan itu sangat berbeda, yaitu lebih pada dimensi empiris keberagamaan yang kemudian bisa diamati. Nah, sikap pokok bahasan dalam paradigma ilmu Islam terapan ini memerlukan metode atas dasar metodologi yang berbeda dengan ilmu-ilmu sebelumnya. Jadi metodenya berbeda, namun ya Al-Quran dan juga Sunnah didukan menjadi sumber dasar atas dasar iman ya. Jadi tetap Al-Quran itu ditujukan sebagai sumber dasar lah. Oleh karena itu keberadaannya secara doktrinal, akan tetapi seperti dikemukakan oleh Muhammad Iqbal, iman bukan hanya sekedar percaya tetapi unsur mengerti. Oleh karena itu orang beriman memiliki peluang mengerti kandungan dan implikasi firman-firman tersebut. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Iqbal ya, bahwa orang beriman itu tidak hanya percaya tapi juga mengerti. Ketika seseorang mengerti, maka istilahnya diharapkan bisa mengimplikasikan ya firman-firman tersebut sebagaimana yang kemudian dikonsepkan oleh paradigma keterapan. Paradigma terapan ini juga melahirkan cara-cara rasional yang merumuskan bentuk konkret prosedur pembentuk perilaku. Dengan demikian cara-cara rasional yang merupakan pengalaman petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah kemudian berubah menjadi teori ilmiah dengan wujud teknik. Ini melahirkan teknologi keberagamaan. Jadi apa-apa yang kemudian ya di dalam Al-Quran dan juga hadis itu ya itu diterima secara rasional, kemudian dirubah menjadi teori ilmiah, dan selanjutnya adalah diwujudkan dalam teknik ataupun teknologi keberagamaan. Nah, sebagai suatu teknik Islam terapan sama dengan lainnya, perbedaan pokok bahasan hanya terletak pada bidang kegiatan karena banyak berada dalam lingkup menunjukkan keberagamaan menurut ajaran Islam. Jadi sebenarnya sama ya paradigma terapan ini ataupun teknik Islam terapan ini, cuman di sini bidang kegiatannya itu lebih pada menunjukkan keberagamaan ya, tidak seperti normatif, spekulatif filosofis ya, ini lebih pada menunjukkan keberagamaan. Selanjutnya adalah manajemen kalbu. Pemberdayaan agama sebagai jalan keluar pemecahan dilakukan dengan melalui prosedur yang sesuai dengan karakter lingkup keberagaman itu sendiri. Jadi pemberdayaan agama itu harus sesuai dengan prosedur dari keberagaman itu sendiri. Imam Asy'ari menyatakan bahwa iman meliputi baik pembenaran dalam hati, pernyataan dalam lisan, atau pengungkapan dengan anggota badan. Dengan demikian keberagamaan meliputi gejala kejiwaan, perilaku per orang maupun kehidupan. Jadi keberagamaan itu ya istilahnya gejala kejiwaan, perilaku perorangan, dan juga kehidupan masyarakat. Karena kembali lagi kepada iman itu sendiri, yaitu pembenaran dalam hati, pernyataan dalam lisan, dan juga pengungkapan anggota badan ya. Kegiatan penelitian teknologi keberagamaan telah memperoleh temuan bahwa sebagai kehidupan batiniah kemanusiaan dalam kalbu ini terdapat unsur-unsur internal yang terdiri dari berbagai bentuk kegiatan baik secara sendiri maupun keterkaitan dengan satu dan lainnya. Jadi teknologi keberagamaan itu telah memperoleh temuan bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat yang namanya kalbu, dan di dalam kalbu itu terdapat unsur internal, yang mana unsur internal itu bisa membentuk kegiatan ya ataupun perilaku baik itu dalam diri sendiri maupun keterkaitannya dengan orang lain ya sebagai makhluk sosial.
Nah, agar sumber daya ini dapat dimanfaatkan dengan efektif ya, sumber daya keimanan tadi ya, sumber daya internal tadi ya, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan sumber daya agar tujuan dapat dicapai. Karena bidang kegiatan ini adalah kalbu, maka proses ini dapat disebut manajemen. Nah, manajemen kalbu yang bisa dilakukan ya, yang pertama adalah syahadat. Karena apa? Karena syahadat ini adalah titik awal ya agar seseorang itu memperoleh kesadaran. Nah, ketika kesadaran itu sendiri adalah gejala jiwa ya, yang merupakan produk internalisasi kemampuan internal manusia. Jadi ada semacam hubungan antara kemampuan internal manusia itu sendiri. Oleh karena itu, jika manajemen kalbu memang diprogramkan ya untuk berperan serta menyelesaikan masalah praktis, maka ia harus mampu pula mengelola pengalaman konvensi orang beriman. Jadi jika kemudian kita melakukan program manajemen kalbu untuk menyelesaikan masalah ya, maka harapannya mampu mengelola konvensi-konvensi keberimanan kita ataupun perubahan keimanan kita, karena memang keimanan kita naik turun, jadi perlu dikelola dengan yang namanya manajemen kalbu itu. Lah, potensi iman itu bisa dibentuk ketika seseorang mengucapkan yang namanya syahadat, karena tadi syahadat itu merupakan titik awal ya keberimanan seseorang. Nah, kemudian persoalan yang menjadi perhatian yaitu adalah agar supaya potensi kejiwaan itu bisa efektif ya, dalam artian memunculkan perbuatan ataupun perilaku yang baik. Nah, di sini yang ditawarkan itu adalah zikir dan juga wirid ya. Karena apa? Karena zikir ataupun wirid ini bisa memberikan nilai tambah ya bagi keberimanan kita ya. Jika kemudian pengalaman zikir dan juga wirid itu dilakukan secara kontinu dan juga konsentrasi, itu kita bisa istilahnya menghayati ya sifat-sifat Tuhan ya. Di situ akan muncul kesadaran ya yang berlangsung dalam diri kita. Jadi kalau kita mau kontinu berzikir, konsentrasi berzikir, maka kita akan menghayati sifat-sifat Tuhan sehingga muncul kesadaran dalam diri kita. Nah, dalam diri orang tersebut akan tumbuh pula kesadaran. Nah, jadi tidak hanya sekedar kesadaran dalam diri ya, tapi juga kesadaran dalam berbuat dan juga berperilaku sesuai dengan ridho Allah. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita kemudian bersyahadat, kemudian berzikir, berwirid secara konsentrasi, secara kontinu ya, maka gejala kejiwaan kita ataupun keimanan kita itu akan berlangsung stabil ya. Jadi terus ya kita akan istilahnya sadar dan juga kemudian melaksanakan perbuatan dan juga perilaku yang kemudian diridhoi Allah. Ya, pada dasarnya manajemen kalbu adalah pengelolaan sumber daya kejiwaan orang beriman sedemikian rupa agar tumbuh kekuatan. Jadi kenapa kemudian kita melakukan manajemen kalbu ya, agar supaya tumbuh kekuatan keimanan kita. Lah, potensi iman di sini ya itu kita bangun sedemikian rupa ya, agar kemudian kalbu itu ya sedemikian rupa dengan cara manajemen kalbu ya, agar supaya kalbu itu melahirkan kemauan keras untuk kemudian berbuat atau berperilaku ya sesuai dengan yang diperlukan oleh umat, yang kemudian diridhoi oleh Allah ya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.